Jadi intinya matematiknya nonlinear ini kan lumayan tapi ya nggak susah-susah banget. Tapi kita nggak sedang belajar matematik, kita itu belajar teori Lyapunov ya. Nanti kita aplikatif. Memang basicnya matematik, kalkulus lanjut sama vektor gitu kan. Dan harus paham sistem linear dulu. Nah, tadi ini penting ya meluruskan bahwa yang kita anggap linear, time invariant atau linear, time varying itu harus ada catatan dia menjadi linear ketika dia initially at rest gitu. Oh ya Pak, baru teringat ada pertanyaan Pak saya Pak. Ya. Jadi untuk membedakan sistem itu non-linear dengan linear, jika kita hanya melihat dari persamaan model matematisnya gitu, berarti tidak terlalu bisa ya Pak? Ya bisa. Ya justru harus dari zaman matematis ya. Kalau yang jelas ada sin-nya ini udah jelas non-linear. Ya. Tapi tadi kita mengatakan kan yang sementara ini kita anggap linear time invariant itu betul asal dia initially at rest itu. Nah, saya cuma menambahkan aja, meluruskan. Pada saat dia tidak initially at rest, dia bukan sistem linear gitu. Artinya tidak berlaku superposisi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke model pandemi SIR ya. Ini karena sering kita bahas ya. Anda harus belajar khusus ini. Baca aja di berbagai sumber banyak ya. PDF-nya banyak. Kelihatannya buku-bukunya juga udah nyebar. Wikipedia ada, bagus ya. Supaya Anda paham model nonlinear yang namanya dinamika pandemi COVID. Pakai pemodelan susceptible, infected, recovered. Jadi pada pemodelan ini itu nanti akan dibagi 3 kompartemen ya. Kompartemen S itu artinya kelompok populasi masyarakat yang masih bisa tertular. Yang I itu yang sudah terinfeksi. Yang R itu recovered, itu bisa sudah meninggal atau sembuh. Nah, model SIR klasik ini ada asumsi kalau udah terinfeksi nggak bisa terinfeksi 2 kali. Ya, nanti kalau yang bisa terinfeksi 2 kali ya modelnya diperbarui lagi, dikoreksi begitu. Jadi di buku saya ini, buku yang ini udah dijelasin juga. S itu orang yang masih rentan untuk penyakit, artinya bisa tertular. Kemudian infected itu yang sedang terinfeksi virus, oleh karena itu dapat menularkannya ke orang lain. R itu orang yang sudah sembuh dan atau meninggal juga. Ya. Ini kurang ini, harusnya tambah yang meninggal juga. Nah, model SIR itu pertama mengasumsikan dari kecepatan reaksi kimia. Ya. Kecepatan reaksi itu kalau Anda ingat
laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi masing-masing zat. Ya. Nanti kalau yang lebih detailnya ada pangkatnya itu apa? Tidak harus satu pangkatnya, tapi untuk mudahnya Kermack dan McKendrick itu tahun 1927 memodelkan bukan COVID tentunya, tapi untuk penyebaran wabah pada umumnya. Jadi persamaan diferensialnya seperti ini ya, SIR itu. Cuma ini aja. Ini di Python sudah ada library-nya. Bahkan di sumber-sumber online sudah ada kalkulatornya. Jadi saya sering main-main juga sama kalkulatornya ini. Ini kalau Anda selesai sendiri pakai MATLAB, pakai Runge-Kutta juga gampang sekali. Ini kan persamaannya sangat simpel sih. Ordernya kelihatannya 3 padahal 2 ini ya. Jadi 3 variabel, tapi kalau di peras itu sebenarnya 2 itu. Karena kalau N itu jumlah populasi gitu ya, maka R itu pasti, kan N itu pasti, R itu dianggap konstan misalnya ya, untuk gampangnya. Nanti yang model lebih canggih tentu ada laju kelahiran dan kematian. N ini konstanta, itu adalah sebagian penduduk itu masih rentan, jadi saya sebut variabelnya S. Ini variabel state sebenarnya, fungsi waktu, tambah I fungsi waktu gitu. Infected ya, tambah recovered ya. Udah nggak ada lagi, kalau nggak dia masih rentan, ya sudah terinfeksi atau recovered. Ini asumsi belum ada vaksin lah. Nanti kalau mau ditambah ada vaksin ya monggo. Tapi sekarang vaksin itu kan bisa terpapar juga, tapi fatality-nya lebih rendah lah. Nah ini menarik. Nanti kalau ngomongin model pandemi itu jauh lebih pelik ketimbang kita ngomongin model robot atau model bandul atau model inverted pendulum atau satelit. Memang dinamika nonlinear, tapi variabelnya itu datanya validitasnya susah begitu. Penyimpulannya nggak hitam putih. Berapa sih efektivitas vaksin dan lain-lain itu sulit. Ini menyebabkan Anda menekuni model SIR ini saja bisa sampai PhD, sampai doktor. Ya, makin didalami makin pusing sendiri, biasalah ya. Itu disebut Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu apa? Kruger atau Krueger saya kurang ingat ya, tadi cek. Orang kalau baru belajar tuh biasanya pede banget merasa bisa. Begitu agak mendalami dia merasa bodoh. Merasa nggak pede. Makin lama makin merasa bodoh gitu. Kalau sudah 30 tahun mendalami suatu ya dia agak-agak percaya diri sedikit ya, tapi percaya diri karena tahu kebodohannya itu. Betapa ilmu manusia itu terbatas. Ini Anda bisa cek di internet namanya Dunning-Kruger effect nih ditemukan oleh 2 orang saintis ini.
Nah, ini model SIR ini termasuk yang kalau Anda pelajari, awal kelihatan gampang, begitu mendalami setahun, 2 tahun, 3 tahun, waduh, makin berhati-hati bicaranya. Di dalamnya ada lautan ilmu yang masih penuh tanda tanya lah ya. Tapi pemodelan secara sederhananya, secara saintifik, menurut saya itu model pandemi SIR ini paling apa ya, yang memenuhi syarat-syarat SIR Thomas Kuhn lah untuk pemodelan yang baik. Dia simple, skopnya luas ya. Dia itu punya kemampuan untuk diteliti terus-menerus dan didalami. Variannya model SIR itu udah banyak sekali. Apalagi saat COVID ini betul-betul bermanfaat ya. Nah, persamaan nomor 4 ini sebetulnya tidak susah ya. Anda perhatikan baris pertamanya dulu. Laju pertambahan orang yang rentan itu, dia kan nanti akan masuk ke infected ya.